Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir on this channel. Jadi ini adalah channel yang dimana isinya tuh kegabutan gue doang tentang masalah apapun yang ingin gue bahas dan mungkin bermanfaat bagi Allah pada semua. Jadi untuk video kali ini gue ingin ngatain salah satu judul anime yang lo suka ya. Dan lo tahu judul animenya apa? Silahkan lihat desktop wallpaper gue yang sengaja gue ganti karena anime itu hanyalah anime ampas tanpa kehadiran Zero Two. Yap, jadi lu nggak salah denger. Judul dan juga thumbnail itu jujur dari perasaan hati gue banget. Gue menonton anime ini tuh gue harus rewatch lagi ya, rewatch BD-nya kan, karena gue nonton 2 tahun yang lalu, itu masih masa kuliah dan itu dalam posisi yang kurang nyaman nontonnya ya. Jadi nggak terlalu masuk aja tontonannya gitu. Jadi ketika banyak sekali yang bertanya, bang tolong dong review tentang Darling in the Franxx, dan katanya bakal ada season 2 nya, ya sudah pasti itu ngibul ya. Ya di sini demi gue bikin video ini, gue rewatch Darling in the Franxx. Buat teman-teman semua yang cinta banget sama ini anime, nggak mau animenya ini gue kritik jelekin dan lain-lain, tolong secepatnya ganti video yang lebih teman-teman suka, daripada teman-teman di sini cuman isi komentar dengan hal-hal yang negatif lalu hanya memberikan dislike rame-rame lalu di-share kemana-mana lalu gua viral gitu. Gak mungkin juga sih gua viral. Oke, jadi yang ingin gua sampaikan adalah ini anime 100% isinya cuman Zero Two. Ya, lu boleh bilang banyak sekali karakter, ada Hiro, ada Ichigo, ada Goro, dan masih ada banyak karakter lain, Futoshi, Zorome, Miku, lalu Ikuno dan Mitsuki, dan itu masih banyak lagi sebenarnya. Tapi syarat hal yang harus teman-teman sadari adalah ini anime emang didesain untuk Zero Two, nggak yang lain. Kenapa gue bilang seperti itu? Mereka tuh seperti kumpulan bocil-bocil SMP ya. Kalau nggak salah gue cari-cari informasi umur mereka tuh 14-15 tahun, tuh mah bocil SMP kan. Itu udah cinta-cintaan, bucin-bucinan, nggak ngotak, dan lebih parahnya lagi tuh mereka nggak bisa main Tekken gitu kan. Gue nggak habis pikir tentang apa yang gue tonton dari anime ini gitu. Hal yang pertama kali ingin gue nikmati dari anime ini adalah studionya, Trigger A1 Cloverworks. Trigger itu sukses dengan Tengen Toppa. Trigger itu diisi oleh orang-orang dari Gainax. Kill la Kill itu buatan Trigger dan sukses banget, keren banget. Dan gue berharap anime gue tonton ini memiliki kekuatan visual seperti Tengen Toppa dan juga Kill la Kill, dan mempunyai kekuatan art seperti A1 dan juga ada studio barusan yaitu Cloverworks. Ini gabungan dari 3 studio dan nggak main-main harusnya. Dan ini ending story-nya juga original story. Gue jadi ingat original story sebelumnya yang dibuat Gale Ogen Urobochi, yaitu Urobochi G ya, pokoknya itu, yaitu adalah gue lupa judul anime, Alden Noir Zero, itu juga original. Nah, gue berharap tuh animenya tuh seperti itu gitu, punya kekuatan visual mecha yang sangat menakjubkan. Dan itulah yang gue cari dari anime Darling in the Franxx. Ya, ternyata Darling in the Franxx dan juga Alden Noir Zero ada mirip-miripnya. Apa itu bucin? Ya, seperti itu aja yang ingin gue bahas ya. Kedua, anime ini syarat tentang kebucinan. Satunya itu tokoh utamanya ceweknya tuh goblok abis, yang satunya lagi ini bener-bener hasil untuk jualan. Dari seluruh karakter yang ada di anime Darling in the Franxx, yang gue tahu satu hal adalah semua karakternya tuh nggak berguna untuk cerita ini kecuali Zero Two ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sendiri ya, ketika melawan monster, ini kan ceritanya tentang mecha melawan monster bernama Cloxesaur ya, gue lupa cara ngejanya gimana, seperti itu. Dan di sana itu ada 8 orang termasuk Zero Two. Jadi ada 7 orang dari tempat tim 16, 13 itu gue juga lupa lah. Kenapa gue lupa ya, udah tua kali ya. Ada 7 orang, ada Hiro dan bla bla bla. Lalu nanti ada 4 robot, satunya dikendarai Zero Two dan juga Hiro, dan ada 4 lagi lainnya, 4 apa 3 ya, Goro bla bla bla, berarti 4 ya, seingat gue mah 4. Ceweknya dulu udah hitungin, ada Ichigo, Ikuno, Miku, sama siapa, Kokoro. Nah 4 berarti, jadi sama Zero Two ada 5. Ingat,
4 yang itu nggak kepakai, beban udah kayak Sakura doang. Jadi kalau gue ngeliatin mereka ini kayak nonton Ultraman kan, kalau di Ultraman tuh kan ada tuh pasukan pengawas yang melindungi bumi, itu kan nggak guna semua gitu. Ujung-ujungnya nunggu Ultraman datang, sama kayak anime Darling in the Franxx, ujung-ujungnya nunggu Zero Two dan Hiro datang baru bisa ngelawan gitu. Mereka tuh jadi penyemangat kalau misalnya tuh musuhnya susah, padahal itu ya musuhnya sekali tampol aja beres. Sebenarnya sih ceritanya gitu, mereka tuh nggak diberikan plot armor gitu ya. Yang diberikan plot armor cuman Zero Two doang bersama Hiro, dan plot armornya ketebak banget kalau mereka tuh pernah berteman masa kecil. Entah kenapa, biarpun original story gue tahu kalau mereka pernah bertemu. Kenapa? Rasa dejavu. Kenapa ketika gue nonton anime ini gue jadi ingat anime Zetsu no Tempest yang sama-sama dejavu gitu. Plot twist, nah yang seperti itu yang gue maksud. Dan akhirnya biarpun original story bertema mecha dan juga keseruan lainnya, gua ketebak banget ini ceritanya gitu. Tapi yang nggak gua ketebak itu satu sih, tentang kebucinan di sini. Yap, di luar dari konteks yang gua bilang kalau semua cerita ini itu hanyalah tentang Zero Two, gua harus kasih tahu supaya nggak semua cerita tentang Zero Two dan juga Hiro yang cuma jadi tokoh utama yang tampangnya nggak lebih ganteng dari Kirito, itu mereka menambahkan sektor bucinan, dan parahnya lagi mereka tuh bocil SMP gitu loh. Jadi ketika ada orang-orang yang menghina sinetron jendela apa gitu ya, yang tokoh utamanya Joko yang lagi sange sama cewek, gua lupa namanya siapa, pokoknya sinetron SCTV lah, lu tonton aja kayak gitu ya. Apa bedanya seperti itu kan? Ketika gua bahas lagi gitu kan, isinya cuman bocil-bocil polos di komplotan itu. Lebih parahnya lagi mereka pendendam, dan parahnya lagi tuh mereka kayak belum sunat semua gitu loh. Nah ya di sini perkembangan karakter dari setiap anime yang gue lihat itu bener-bener nggak terasa sekali gitu. Hanya ada beberapa karakter yang memang seharusnya kentara banget kalau dia itu sebenarnya baik gitu. Jadi coba lu pikir aja deh, di awal itu mereka kelihatan kayak bermusuhan, ujung-ujungnya mereka bersatu. Itu memang perkembangan karakter. Tapi kita sudah tebak mereka tuh sebenarnya orang baik semua seperti itu kan. Ya banyak sih seperti anime-anime kayak gini tuh, model gini tuh banyak. Kenapa? Karena gue sudah nonton Naruto sampai hatam. Ujung-ujungnya di anime Naruto itu semua orang itu baik gitu ya. Termasuk ketua Akatsuki, si Nagato itu baik. Yahiko itu baik. Jadi gue mikir ini yang jahat siapa gitu. Kenapa orang-orang baik saling bermusuh-musuhan, dan itulah yang gue dapatkan. Cuman yang itu versi bocil-bocil yang lagi pacaran, cuman seperti itu aja. Mereka tuh isinya orang-orang pendendam sejak bocil gitu ya, gak dapat cinta kasih dari namanya orang tua. Mereka menyebut papa, tapi nggak pernah ada ibunya gitu loh. Lalu mereka tuh hanya dibuat berpikir, jadi mereka tuh akhirnya apa, dibatasi cara berpikir. Di anime itu yang luar biasa menarik gitu. Jadi kalau selama ini gue cuma jelekin, ada banyak plus-plusnya juga sebenarnya, biarpun ini bukan panti pijit plus-plus seperti itu ya. Nah plus-plusnya itu apa? Ini related banget dengan perkembangan dunia ini ya. Jadi kalau kita pahami di dunia ini tuh kita tuh syarat untuk dibatasi berpikir. Kenapa? Kalau kita punya sebuah konsep dan itu melawan dari satu norma, yang kedua agama, yang ketiga ilmu pengetahuan, maka pemikiran kita dianggap sebagai pemikiran orang gila seperti itu. Gue kasih contoh aja, dulu ada yang bilang kalau kita bisa menciptakan alat untuk terbang. Orang yang berpikir seperti itu di masa lalu itu dinyatakan goblok, dinyatakan gila, dinyatakan nggak punya otak dan seperti itu. Kenapa? Karena waktu itu dibatasi konsep berpikiran terlalu tinggi. Sehingga kalau kita kembali membahas ke anime ini, ya yang lo tau lah, mereka tuh nggak boleh tahu cara bikin anak gitu kan, nggak boleh watashi wa shiki di favyap seperti itu. Tapi itulah menariknya dan itulah yang gue suka. Ending story-nya pun sangatlah bagus. Entah aneh aja ada minta season 2 gitu ya. Sampai gue bikinin gitu season 2-nya sudah. Ini kamu kawaii. Nah seperti itu kan. Ini udah panjang videonya. Oke, masih 8 menit. Kita paskan ya 10 menit supaya kita makin afdol untuk menikmati kata-kata gue yang tidak bermanfaat ini. Lantas, apa sih yang bagus dari anime ini selain gue sudah hina-hina super banyak dan gue hanya mendewa-dewakan Zero Two sampai gue jadikan wallpaper? Yang paling penting dari anime ini itu adalah sebuah ikatan. Ya, seluruh anime itu pasti fokus di namanya ikatan dari setiap karakter, perkembangan cerita dari setiap karakter. Ada karakter yang tidak bisa berteman, ada juga yang mencoba untuk berteman. Masalahnya di sini tuh nggak jauh-jauh lagi dari sinetron gitu kan. Ada karakter yang super sabar lagi kan, ada karakter yang nggak bisa diajak kompromi seperti itu kan. Tapi ujung-ujungnya mereka nanti bersatu. Ya lagi-lagi kayak sinetron ya. Soalnya gue nyebutnya ini anime bersyarat sinetron, seperti nonton sinetron aja. Jadi kita teman-teman nonton anime ini, hal yang paling teman-teman pikirkan tuh sebenarnya apa sih? Apa yang ingin teman-teman dapatkan gitu? Kalau gue jelas, pertama kali gue nonton anime ini adalah gue
terkagum-kagum kalau ada 3 studio bikin satu judul itu aja. Lalu original story, lalu 24 episode, studionya Trigger, A1, Cloverworks. Cloverworks sekarang jadi studio mantap ya. Jadi studio yang sangat populer di seluruh dunia gitu. Dan berawal dari anime ini. Genrenya mecha, gue nggak masalah dengan mecha ya, karena selama ini ketika gue nonton anime mecha, gue hanya percaya dengan anime buatan Sunrise. Tapi nggak apa-apa, gue penasaran juga dengan buatan Ewan gitu, karena apa, Ewan tuh lumayan mantap di audio noir. Sedangkan Trigger tuh dulu mantan orang-orang Gainax yang sukses dengan Tengen Toppa Gurren Lagann. Itu anime mecha terbaik kedua menurut gue selain Code Geass, seperti itu. Tapi kalau misalnya gue pure ngebahas mecha, maka yang terbaik tetaplah Tengen Toppa Gurren Lagann. Itulah ya bayangan-bayangan gue tentang Darling in the Franxx. Dan seluruh teman-teman gue juga berpikiran sama. Mereka ingin merasakan sensasi perang mecha super epic. Ya, itu yang diharapkan. Gak ada cerita tentang cinta-cintaan seperti itu, lalu plot armor, lalu bucin-bucinan yang lebih parah lagi, bocil SMP gitu ya. Ini bocil SMP cuy masalahnya cuy. Sedangkan nonton pada bapak-bapak gitu loh. Oke ya, jadi itu saja sih yang bisa gue sampaikan di video kita kali ini. Gue sambil mantengin sudah berapa menit gue bercanda gurau. Jadi itu sekian dari gue. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time.